Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, jadi setelah kita rakit besinya, selanjutnya kita susun seperti ini ya sahabat. Ini fungsinya agar memudahkan kita untuk mengambil besi U-nya nih, karena apabila berserak nanti bagian ujungnya itu akan sulit diangkat sahabat. Oke, jadi selanjutnya untuk cara perakitannya seperti ini ya sahabat, agar lebih mudah ataupun lebih gampang. Terlebih dahulu kita tancapkan besi U-nya terbalik seperti ini ya. Nah, bagian bawah besi U-nya nih kita beri besi ataupun kita tancapkan ke bagian tanah sahabat. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ikat dengan kawat di bagian kanan kiri ininya dengan jarak kurang lebih 2,5 meter ataupun 3 meter. Nah, setelah itu kita letakkan besi yang panjang di bagian atas. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, dan untuk jarak besi U-nya ini panjangnya 20 cm sampai 25 cm ya. Nah, jadi setiap satu rakitan ini membutuhkan besi 8 batang ya sahabat, yang panjang ya. Panjang ini membutuhkan 8 batang. Oke, lanjut kita ke bagian paritnya ya. Jadi sebelum kita letakkan besinya, terlebih dahulu kita beri batu seperti ini ya. Ini fungsinya agar supaya besi rakitan ini tidak berkontak langsung dengan tanah, agar tidak lebih cepat keropos. Oke, jadi ini kelanjutan video saya sebelumnya ya sahabat. Untuk cara penggaliannya sudah ada di video saya sebelumnya. Di sini juga saya doakan semoga sahabat yang telah setia bersama saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada sahabat semua yang telah selalu mendukung channel saya. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, panjang umur, serta murah rezekinya, amin. Dan serta bagi sahabat yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya sahabat, serta aktifkan tombol loncengnya agar supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya sahabat. Jadi setelah kita letakkan besinya, kita usahakan ya bagian besi ini jangan sampai berbelok-belok ya sahabat. Kita usahakan benar-benar lurus ya, mengikuti dari bentuk galian yang kita buat ini sahabat. Jadi apabila nanti berliku-liku saat pemasangan malnya nanti susah. Sedangkan untuk ketebalan cor-corannya ini 10 cm sahabat. Minimal 7 cm ya, maksimal dia 10 cm. Jadi untuk cara pengecorannya seperti ini ya. Setelah kita tuang, kita tarik saja dengan cangkul. Setelah itu baru kita ratakan dengan raskam. Nah, seperti ini hasilnya. Ini benar-benar lurus ya sahabat. Jadi kalau sudah seperti ini, kita biarkan ataupun kita diamkan selama 1 hari ya, agar supaya saat pemasangan malnya nanti bagian lantai kerjanya ini tidak rusak. Ini lantai kerja ya sahabat. Oke, jadi untuk cara pembuatan malnya seperti ini ya kurang lebihnya. Ini kita membutuhkan broti 2x2 serta triplek ketebalan 9 mili. Dan untuk setiap malnya ini panjangnya 4 sambung ya sahabat. Sedangkan untuk kelebarannya di sini 50 cm. 50 cm ya. Dan untuk bagian galangnya ini ukurannya semeter 20 kali semeter 20. Jadi di setiap sambungan kita beri galang seperti ini. Ini setiap sambungan kita beri galang seperti ini.
bagian sambungan kayunya ya sahabat, diusahakan jangan jumpa dengan sambungan triplek sahabat. Diusahakan harus melewati dari sambungannya. Jadi sambungannya tadi dari awal ya, dari awal harus kita zigzag ya. Di bawah ini sambungan, sedangkan untuk bagian atas sambungannya di bagian sebelah sini. Diusahakan jangan sampai berjumpa dengan sambungan triplek. Jadi kalau bertemu dengan sambungan triplek maka nanti emalnya kurang kokoh ya sahabat. Jadi seperti ini ya, ini sambungan tapi di bagian tripleknya tidak ada sambungan, sedangkan sambungan tripleknya di bagian sini. Oke. Nah, lanjut kita ke bagian pemasangannya sahabat. Jadi kurang lebih pemasangannya seperti ini ya. Terlebih dahulu kita letakkan, setelah itu kita pasang bagian bawah ini. Sedangkan untuk panjang bagian bawah ini ataupun galang bawah ini, kita ukur panjangnya 48 cm ya. 48 cm ini dikurangi dari ketebalan triplek 9 mili tadi sahabat. Jadi seperti ini ya cara pemasangannya. Nah ini dia sahabat ya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal pemasangan galang bagian atasnya. Pemasangan galang bagian atas ini fungsinya agar supaya saat kita mengecor nanti mal ini tidak berliku-liku ya, agar bisa lebih lurus. Jadi caranya seperti ini. Terlebih dahulu kita siapkan kayu panjang kurang lebih 72 cm sahabat. Kita buat mal seperti ini dulu ya. Mal ini untuk bagian bawah ini ketebalannya 10 cm sahabat. Dan bagian sebelah sini pun 10 cm juga. Jadi kita buat mal seperti ini. Untuk bagian yang kecilnya ini 10 cm kanan kiri, sedangkan untuk bagian dalamnya kelebarannya 52 cm ya sahabat. Jadi sebenarnya ukurannya 50 cm, kita harus beri basis 2 cm karena ini bangunan desa ya sahabat. Lebih baik lebih daripada kurang. Untuk bagian dalamnya tadi 52 cm, sedangkan kepanjangan keseluruhannya 72 cm. Nah ini fungsinya untuk mal ini ya sahabat. Setelah kita buat mal seperti ini, panjang 10 cm di kanan kirinya, setelah itu kita letakkan di bagian atasnya ini sahabat. Ini untuk jarak galangnya ini sepanjang triplek. Maaf sahabat, ukurannya semeter 20 kali semeter 20. Jadi awalnya kita letakkan triplek terlebih dahulu, panjang 2 meter 44. Setelah itu kita pasang galangnya, lalu kita pasang juga malnya seperti ini. Nah ini ya sahabat. Lalu kita kandaskan ya. Bagian pinggiran ini harus benar-benar rata dengan mal ini sahabat, kayu ini ya, harus benar-benar rata. Jadi untuk bagian dalamnya ini pun harus bagian yang pendek ini, nah ini sahabat, harus benar-benar rata ya bagian luarnya ini, dan bagian mal dalam ini harus benar-benar rapat di bagian mal ini. Kurang lebih seperti ini ya sahabat. Nah jadi untuk jaraknya tadi, jarak galangnya ini semeter 20, setiap semeter 20 kita beri galang seperti ini agar lebih kokoh.
Oke, jadi untuk bagian pinggir ini sahabat, ini fungsinya untuk pemasangan patok sahabat. Jadi di bagian sini nanti, di bagian yang lebih ini kita beri patok agar supaya saat pengisiannya nanti emalnya ini tidak tersorong ya. Jadi kurang lebih seperti ini sahabat. Nah, kita beri patok seperti ini. Setelah itu kita paku ya. Tapi kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita memakunya harus kita lihat dulu sahabat, lurus atau tidaknya mal ini sahabat. Jadi apabila kurang dorong maka harus kita sorong terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Inilah fungsinya dari patok yang kita pasang ini sahabat. Untuk jarak patoknya ini kita langkap satu-satu ya sahabat. Kita langkap satu, kita pasang patok, selanjutnya kita langkap satu lagi, baru kita pasang patoknya kembali. Oke, jadi untuk proses pengecorannya seperti ini ya. Terlebih dahulu bagian samping ini kita beri triplek. Ini fungsinya agar supaya bagian samping ini bisa terlihat rapi. Nah, setelah itu baru kita letakkan triplek selebar ataupun sepanjang 2,40 meter. Selanjutnya adukannya itu kita tuang seperti ini sahabat. Ini fungsinya agar memudahkan kita saat pengecorannya. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti ini. Oke sahabat, jadi sampai di sini penjelasan dari saya. Saya harap semoga sahabat semua paham, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga dengan subscribe rezeki sahabat semua bertambah dan sahabat semua diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.